Shalom dan selamat pagi. Kita mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Setiap pagi Tuhan memberi berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada pagi ini. Kembali kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan jamahlah kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan diambil dari Titus 3 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, jangan mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, kekejian, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, sejak Allah menciptakan kita, memberi kita anugerah keselamatan-Nya, Allah sangat menginginkan kita mengalami pembaruan atau perubahan. Allah menghendaki kita tidak lagi hidup dalam keadaan yang lama, hidup dalam kedagingan, hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu, dan hidup yang menuruti keinginan iblis, melakukan bermacam-macam dosa yang akan membawa kita masuk ke dalam kebinasaan. Setiap kita yang telah menerima dan masuk dalam anugerah keselamatan adalah satu kehidupan yang menerima pembaruan dari Allah melalui karya Roh Kudus, supaya hidup kita semakin hari mengalami perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Pembaruan ini memang tidak secara otomatis berubah, tetapi ada proses yang harus kita lewati dengan ketaatan, kesetiaan kepada pimpinan Roh Kudus sepanjang hidup kita di dunia ini. Saudaraku, pekerjaan Roh Kudus yang sanggup menghasilkan pembaruan di dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya, kita tidak akan bisa memperbarui diri kita dengan kekuatan kita tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kasih, iman, hikmat, sehingga kita dapat menentukan pilihan-pilihan kita untuk mengalami perubahan. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian dan menuntun kita kepada kebenaran Allah. Ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah, berdoa, dan melayani, Roh Kudus akan menolong kita mencapai dari pembaruan kepada pembaruan yang terus-menerus. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab, Allah menggambarkan terjadinya suatu perubahan atau pembaruan digambarkan seperti benih, sebuah bangunan atau seorang anak yang sedang bertumbuh dan intinya membutuhkan peranan-peranan kita yang aktif. Meskipun Roh Kudus pasti bekerja di dalam diri kita,
Tetapi jika kita hanya diam saja dengan enggan melakukan apapun, ketika kita hanya diam dan tidak mau melakukan apapun agar terjadi pembaruan, maka kuasa Roh Kudus yang sudah ditaruh di dalam diri kita akan sama seperti benih yang ditabur di semak-semak dan jalan yang berbatu-batu yang sangat mudah menghimpit itu dan bahkan membuat benih itu menjadi mati, sehingga tidak terjadi pembaruan atau perubahan dalam kehidupan kita karena cara kita sendiri yang salah terhadap benih kuasa Roh Kudus itu. Apabila menginginkan terjadi perubahan atau pembaruan, kita harus bekerja bersama-sama dan bergerak bersama-sama, aktif bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus. Ingat, hal yang sangat penting, Roh Kudus akan selalu menolong kita dan bagian kita hanya berserah penuh kepada pimpinan Allah di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami memiliki hati yang giat dalam mengerjakan segala sesuatu dan setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.